Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fayaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah rahmatul abrar fi haikami. Saudara-saudara sekalian, sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyatakan dan menasihati kita di dalam kitab hikamnya. Kata beliau, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban ya'sik fa innahu domina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turidu. Kata beliau, jangan sampai terlambatnya pemberian Allah padahal disertai keseriusan mendalam dalam doa yang kau panjatkan, jangan sampai menyebabkan Anda putus asa. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin tentang pengijabahan doa. Dalam Al-Quran dengan tegas Allah menyatakan, Ud'uni astajib lakum. Astajib adalah jawab daripada syarat ud'uni, sebagai jawab amar. Jawab amar. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya, pastilah mengijabah oleh aku bagi kalian. Allah mengijabah. Kata Ibnu Athaillah, fahami fil waqtil ladzi yuridu, gitu, fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Kata Ibnu Athaillah, pada hal-hal yang Allah kehendaki, bukan hal-hal yang kau kepengini untuk dirimu. Pada waktu yang Allah inginkan, bukan waktu yang kita pengeni. Seakan-akan saudara sekalian, Ibnu Athaillah Sakandari menyadari sebagai muslim ada kalanya nyampai pada titik kejenuhan di dalam doa. Sudah wirid sekian, tapi kok belum ada tanda-tandanya diterima nih doa. Sudah zikir sekian, kok warung kayaknya kurang laris juga ini. Apa doa ini nggak manjur begitu? Begitu. Akhirnya ada juga orang tuh yang akhirnya ngambek. Berhentilah tuh wirid. Berhentilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dinasihati muslim seperti ini. Kalau pengen suluk dekat dengan Allah, kita harus membuka wawasan pikiran kita terkait dengan apa yang kita minta sama Allah. Sehingga kata Ibnu Athaillah, awas, Anda jangan putus asa, jangan ngambek sama Allah bila sudah minta sama Allah belum dikasih. Sebab yakini aja Quran tidak bohong, Rasulullah tidak bohong, menyampaikan bagaimana muslim berdoa. Begitu. Berdoa mesti diijabah oleh Allah. Namun harus difahami pada waktu yang Allah tetapkan, bukan waktu yang kita pengeni. Pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kenapa? Karena Allah Maha tahu tentang kita. Allah Maha tahu tentang manfaat dan madarat pada kita. Bisa jadi yang kita minta itu
tidak baik buat kita. Untuk memahami ini, agar supaya kita lebih memahami tentang alur doa, supaya kita jangan sampai putus asa. Kalau sudah kita meminta kepada Allah dengan penuh keseriusan, saya mau memberikan ilustrasi anak kecil. Kita punya anak, masih kecil, umur 3 tahun. Pagi-pagi minta es krim kepada kita. Minta es krim. Lalu kemudian kita tidak beri. Kita turuti. Maka si anak itu dia ngambek. Dia menuduh papa pelit, ayah pelit, baba pelit, tidak sayang. Begitulah watak anak kecil. Menuduh yang tidak-tidak kepada kita sebagai ayahnya. Padahal kita sebagai ayah bukan gak punya duit. Ada banyak duit kita. Masalahnya, kalau kita tidak memperturuti keinginan daripada anak kita ini, bukan berarti kita gak punya duit. Ada duit. Masalahnya masih subuh. Kalau kita turutin bisa sakit perut, bisa batuk, bisa pilek, dan itu akan merugikan dia. Yang tadinya main gundu bersama temannya, yang tadinya main petak umpet bersama temannya, akhirnya tidak bisa karena dia sakit. Yang diminta tidak menguntungkan dirinya karena bocah tidak paham tentang apa yang diminta itu sebetulnya baik atau tidak di saat itu. Nah, bila kemudian kita minta kepada Allah, kita yakini dalam kita mulai Al-Quran aja Bismillahirrahmanirrahim, kita faham dalam belajar Tauhid, Allah Maha sayang sama kita. Dan kita harus paham, sayang itu maknanya bukan menuruti apa aja yang diminta, dikasih. Itu namanya orang tua yang tidak sayang. Ada anaknya pengen loncat dari lantai 2, oh boleh. Ada anaknya begitu main api, boleh. Nah, ini orang tua yang tidak sayang. Orang tua yang sayang memilah mana yang paling baik untuk diberikan kepada dirinya. Dan ini yang kita harus fahami bersama dalam nasihat Ibnu Athaillah ini. Apakah kita sebetulnya kelasnya masih bocah yang suka ngambekan nama Allah, udah baca zikir ini lalu nggak berhasil, berhenti, ibarat tanam pohon cabai, seminggu ditanam belum berbuah, cabut lagi, ganti pohon baru, sebulan lagi kita siram belum berbuah, ganti pohon baru, lalu sampai kapan berbuahnya? Maka kalau kita pengen berbuah dari doa kita, jangan kita nggak pahami. Coba sekali lagi pahami ayat Al-Qur'annya, ud'uni astajib lakum. Bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya yastamidul hal wal istiqbal. Diijabah bisa sekarang, bisa nanti. Sekarang itu maknanya di dunia sesuai dengan yang diinginkan, ataukah pengijabahannya adalah dihindarkan daripada malapetaka. Kita minta duit kepada Allah, lalu Allah faham kalau ini orang dikasih duit bakal keluyuran, jalan-jalan yang enggak, nanti bakal kecelakaan, kerugian dia masuk rumah sakit, habisnya sekian juta, maka Allah kasih sehat. Ini pun juga adalah bagian daripada pengijabahan doa. Singkatnya, kita tidak boleh mempertanyakan pengijabahan Tuhan dari doa yang kita panjatkan, akan tetapi kita harus bertanya ketika telat diberi ini, begitu kita bertanya, sudahkah maksimal daripada tugas kita di ud'uni, karena ini adalah bagian kita, astajib lakum bagian Allah. Berdoa ini, apakah syarat-syarat doa sudah kita penuhi, ataukah adab-adab doa kita sudah penuhi, sehingga kita tidak menyalahkan Allah bila ada doa kita telat adanya dan kita tidak menjadi orang yang putus asa. Inilah sekelumit makna
dari lautan makna apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, la yakun takhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban yasik ila akhiri maqal. Kurang lebih saudara sekalian yang mulia, kita harus pahami, sedikit kita belajar dewasa, jangan banyak ngambek sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam dunia sufi orang umurnya baru 7-8 tahun, tapi sebetulnya dia sudah dewasa di mata Allah karena tidak ngambekkan nama Allah. Dan boleh jadi orang yang sudah umurnya 60-70 tahun, rambutnya udah putih, tapi di mata agama masih bocah dia karena suka ngambekkan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita semuanya kemakrifatan yang tinggi kepada Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada bihaqqin nur bihaqqin nur bihaqqin nur. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.